Selamat siang teman-teman. Di kesempatan kedua kali ini kita akan mempresentasikan tentang kartu lagi ya. Nah, problemnya adalah kami melihat banyak petani yang belum memahami sebenarnya cara untuk bertani yang benar, terutama petani yang ada di pelosok-pelosok Nusantara. Selain itu mereka hanya mengandalkan ilmu yang diberikan secara turun-temurun, sehingga sangat disayangkan sekali hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Dan mereka juga tidak mengerti cara memasarkan hasil tani yang baik. Oleh karena itu, kami di sini hadir untuk membantu mereka. Nah, solusi yang kami berikan adalah dengan menghadirkan aplikasi Farmku ini, di mana pada aplikasi ini akan diberikan semuanya mengenai cara untuk bertani dengan benar. Selain itu, memberikan fitur sederhana, pelatihan atau panduan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Aplikasi ini dapat membantu mereka merencanakan penggunaan lahan, pupuk, atau irigasi secara efisien dan berbasis data. Nah, karena sudah kenal ya. Nah, di sini ada competitive advantage. Dengan teknologi berbasis AI, Farmku memberikan rekomendasi personal seperti jenis tanaman, waktu tanam, dan metode bercocok tanam berdasarkan data, lokasi, dan kondisi petani. Selain itu, fitur komunitas interaktif memungkinkan petani saling berbagi pengalaman dan solusi. Fitur pelajaran produktivitas membantu petani memantau pertumbuhan tanaman dan hasil panen secara terstruktur. Farmku juga menghubungkan petani dengan jasa modern, seperti penyemprotan drone dan konsultasi agronomi, serta menjembatani kerjasama dengan UMKM untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen. Dengan pendekatan ini, Farmku menjadi solusi holistik untuk mendukung para petani. Market opportunity dari Farmku sendiri adalah peluang pasar untuk Farmku sangat besar karena sektor pertanian masih minim digitalisasi, terutama di negara seperti Indonesia ini. Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional tanpa akses teknologi, sehingga Farmku dapat menjadi solusi untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Farmku membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, petani sering kesulitan mendapatkan bibit, pupuk, atau alat pertanian yang berkualitas. Marketplace khusus dalam aplikasi ini dapat menjawab kebutuhan ini. Hal ini menjadikan Farmku relevan dan potensial di pasar pertanian yang modern. Nah, yang membedakan dari presentasi sebelumnya, yang presentasi sekarang kami sudah memiliki prototipe. Nah, step awalnya setelah mendownload aplikasi kita langsung ditujukan untuk login ya. Lalu di step kedua kita mengharuskan kalian untuk mengisi NIK, email, foto KTP, dan wilayah Anda untuk mengetahui cuaca serta market harga pasarnya. Nah, di slide keempat ini ada market ya. Jadi kayak naik turunnya harga tani, harga panen itu juga ada di Farmku ini. Yang slide kelima ini adalah kayak mutasi dari perputaran kalian untuk di bidang pertanian itu tadi. Nah, yang slide terakhir itu kami menyediakan jasa sewa ya, yang sebelumnya kami sudah bilang, yaitu berbagai macam kebutuhan pertanian seperti truk, traktor, ataupun dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa kompetitor kami, yang salah satunya adalah Aibro, Plantik, dan Taniho. Ya, tetapi yang memiliki lengkap ya, Farmku ya. Oke. Ini adalah maintenance kita. Pembuatan plafon seharga 500 juta, pembelian peralatan seharga 2,5 miliar, pembelian transportasi seharga 1,5 miliar, serta sewa gudang 135 juta per tahun, dan biaya operasional bulanan 92.500.000 rupiah. Kesimpulan dari kami adalah merger yang kami maksud yaitu dengan startup yang sejenis. Farmku bisa bergabung dengan startup agritech lain yang memiliki visi yang sama guna memperkuat posisi di pasar. Seperti contoh startup yang fokus pada teknologi IoT untuk pertanian, IoT untuk pertanian atau platform distribusi hasil tani. Farmku dapat ditargetkan untuk diakuisisi oleh perusahaan agritech besar, startup teknologi, atau pemain sektor agribisnis yang ingin memperluas pasar atau menambah layanan
digital dengan target yang diinginkan seperti PT Astra Agrolestari, Java atau Canggih atau perusahaan teknologi seperti Gojek, Grab, Tokopedia yang ingin memasuki ke sektor pertanian. Dengan demikian diharap bisa mendapatkan valuasi yang tinggi dengan basis pengguna dan teknologi farmco, serta memanfaatkan jaringan perusahaan besar untuk lebih sustain. Nah, cara terakhir yaitu satu-satunya cara jika farmco sudah tidak bisa dilanjutkan dengan cara dijual kepada pihak ketiga atau kepada para investor yang tertarik dengan sektor pertanian digital ini. Hal ini bertujuan untuk meriset ulang semuanya dengan kepala atau pemimpin yang baru. Sekian dari aku, terima kasih. Yang sebelumnya tadi dari Rigro, ya Rigro juga jangan lupa kasih diisi kuesionernya. Dan sekarang Pak, yuk ada yang kasih feedback? Silakan mungkin. Nah, pertama saya apresiasi dulu untuk prototipenya, bagus banget itu tadi untuk prototipenya itu ya, clean menurut saya. Terus apa itu udah ada NIK, terus apa itu namanya ngisi untuk daerahnya untuk melihat apa cuaca itu bagus, karena bisa mungkin ada afiliasi dengan BMKG juga bisa mungkin ya. Terus untuk pertanyaannya simpel kok. Yang bagian competitive advantage tadi yang di bagian depan kalau nggak salah di bagian depan nih. Nah ini di competitive advantage ini kan di situ ada konsultasi agronomi. Untuk konsultasi agronomi pertanyaan saya ada dua sebenarnya. Konsultasi agronomi itu apa? Terus yang kedua, bagaimana kalian apa itu namanya memfasilitasi konsultasi agronomi ini? Karena sepengetahuan saya, kalian kan dari tadi kan nggak ada konsultasi gimana ya. Kalian kan cuma apa itu misalnya, ya udah kalau misalnya butuh alat-alat tani bisa ke kami gitu kan. Itu untuk konsultasi agronomi. Terus yang kedua, untuk pas mapnya kan kita kan nggak tahu apa itu namanya kelebihan dan kekurangannya dari kompetitor kalian. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi dong untuk apa itu kompetitor mapnya atau mesinnya. Terima kasih Mas Luki, jawabannya 1 menit ya. Ya Mas Luki, untuk pertanyaan pertama yang konsultasi agronomi. ya konsultasi agronomi itu yang dimaksud itu adalah jadi klien itu bisa menanyakan sesuatu tentang misal lahan yang seperti ini itu bisa dibuat panen apa kita beri apa gitu. Kayak semacam seperti itu lah, kayak konsul tentang pertanian kayak lahan ini bagusnya buat apa, kalau di daerah sini itu apa dan lain-lain lah. Nah terus fasilitatornya atau fasilitasnya bagaimana? Tanya kan tadi Ada call centernya di prototipe-nya nggak ada. ya masih belum. Jadi saya kira apa salah tulis atau gimana? Kalau konsultasi agronomi nggak bisa ke call center guys. Oh iya, kalau call center Nggak boleh. Konsultasi agronomi itu berarti ke konsultan, ya kan? Berarti harus ke kalau kamu ngomongin agronomi itu tuh nanti ilmunya it's a whole new science gitu ya. Teman saya tuh ada yang kuliah namanya pemuliaan tanaman. Baru dengar kan? Tanaman aja dimuliakan gitu ya. Ada namanya pemuliaan tanaman, itu wah ribet banget. Dia belajar dari pembibitan gitu, lalu gulungan, ya banyak banget ya. Jadi gimana nih caranya gitu si farmco ini gitu, memfasilitasi itu? Apakah nanti kamu akan kerjasama gitu, sama kementerian atau sama apa ya, supaya tadi orang itu bisa konsultasi tentang petani yang ada di daerah rural, di daerah yang terbengkalai gitu, let's say, di daerah yang kecil bisa mengakses si konsultan agronomi.
nggak boleh lewat call center. Ya, jadi itu PR gimana caranya kamu punya stakeholder si konsultan agronomi itu, baik itu tadi ya pembibitan, gulma, tanah gitu. Tadi Farel bilang kan iki harus ditanduri opo gitu ya. Nah itu aja perlu ada konsultannya gitu. Pengairannya seperti apa? Dengan sekali lagi kamu bilang kan kamu mau fokusnya adalah untuk UMKM dan juga petani di daerah yang terpencil. So secara pricing kamu harus wise. Nah masalahnya adalah di pricing ini saya juga belum ingat nih bagaimana kamu menjual produkmu ini seperti apa gitu, ya. By the way ini jangan nggak boleh pakai ini ya, apa feature tuh nggak kayak gini. VEA, Feature, ya. Kalau bahasa Inggris itu apa? Gitu ya. Jadi PR-nya nanti buat proposal luasnya kamu harus mikirin si stakeholder. Oke, but overall I think this is pretty good. Menarik idenya, tinggal nanti eksekusinya ya. Masih ada gap-gapnya. Oke, good. Kasih tepuk tangan buat Pak Yusuf. Jangan lupa sambil diisi ya teman-teman tulisannya. Last but not least, yuk kelompoknya Nazila. Aku aja nggak lupa ya. Terima kasih. Sama-sama.